Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya? Selamat datang di video materi pembelajaran mata kuliah Ekonomika Industri bersama saya Titis Wijayanto dari Laboratorium Ekonomika dan Industri Universitas Gadjah Mada. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan ergonomika lingkungan. Dalam hal ini terkait dengan human thermal environment atau manusia dan lingkungan termal. Subtopik bahasan kita di video kali ini meliputi pertama 6 faktor dasar dalam human thermal environment, kedua keseimbangan panas dalam tubuh manusia yang sekilas sudah kita bahas di video sebelumnya terkait dengan work physiology atau fisiologi kerja, dan ketiga ini adalah kaitannya dengan occupational heat exposure atau paparan panas yang berkaitan dengan pekerjaan. Langsung saja kita masuk ke bahasan pertama terkait dengan 6 faktor dasar dalam human thermal environment atau 6 faktor yang mempengaruhi respons manusia terhadap lingkungan termal, baik itu respons secara fisiologis seperti berkeringat di saat berada di lingkungan yang panas, ataupun respons secara subjektif seperti kenyamanan termal dan sensasi termal. Nah, apa saja faktor itu? Yang pertama adalah air temperature atau temperatur udara. Ada juga yang menyebutnya dengan sebutan temperatur ambien, yang menunjukkan temperatur yang ada di sekitar kita atau yang berada di lingkungan kita. Temperatur udara ini biasanya diukur menggunakan termometer bola kering, makanya ada yang juga yang menyebutnya dengan sebutan dry bulb temperature atau temperatur bola kering. Biasanya ketika kita melakukan pengukuran terkait dengan temperatur udara, biasanya temperatur yang ditunjukkan oleh termometer ini adalah hasil pengukuran yang menunjukkan temperatur udara. Faktor kedua ini adalah temperatur radiasi. Jadi temperatur yang dihasilkan dari objek atau benda panas seperti misalkan radiasi matahari atau misalkan radiasi dari api unggun ataupun juga dari radiasi mesin-mesin yang sedang beroperasi. Nah, temperatur radiasi atau rate, biasanya kita singkat seperti itu, ini merupakan temperatur yang memberikan impact yang lebih besar dibandingkan temperatur udara, terutama dalam kaitannya dengan bagaimana kita menerima panas atau heat gain dari lingkungan, atau sebaliknya, yaitu bagaimana kita melepas panas dari dalam tubuh ke lingkungan, di mana ini adalah terkait dengan fungsi termoregulasi atau pengaturan temperatur dalam tubuh. Faktor ketiga ini adalah humidity atau kelembaban, artinya jumlah kandungan uap air yang ada di udara. Nah, parameter lingkungan yang biasa digunakan terkait dengan humidity ini adalah relative humidity atau kelembaban relatif, yang artinya perbandingan antara jumlah uap air yang ada di udara pada saat tertentu atau suhu tertentu dengan jumlah air maksimum atau jumlah uap air jenuh pada suhu tertentu juga. Nah, biasanya humidity ini direpresentasikan dalam bentuk persen relative humidity. Kelembaban udara ini banyak mempengaruhi respons tubuh kita terhadap lingkungan termal. Kondisi dengan kelembaban tinggi akan menyebabkan terjadinya thermal discomfort, yang mana hal ini disebabkan oleh tingginya uap air yang ada di udara, yang mencegah evaporasi dari keringat dari kulit ke lingkungan, sehingga mungkin kita merasa gerah ketika berada di lingkungan yang dengan kelembaban udara yang tinggi. Faktor yang keempat ini adalah air velocity atau ada yang menyebutnya juga dengan air movement, pergerakan udara, yang menunjukkan udara yang bergerak yang melintasi seseorang, dan pergerakan udara ini membantu mendinginkan tubuh seseorang ketika temperatur udara dari udara yang bergerak ini lebih rendah dibandingkan temperatur yang ada di lingkungan. Nah, biasanya udara yang bergerak ini sangat mempengaruhi respons tubuh kita, di mana ketika kita berada di lingkungan yang dingin, udara yang diam akan menyebabkan seorang itu merasa pengap, dan sebaliknya ketika di lingkungan yang panas, udara yang bergerak ini akan membantu meningkatkan pelepasan panas dari dalam tubuh ke lingkungan melalui proses yang kita sebut dengan convective heat loss. Nah, keempat faktor ini, temperatur udara, radiant temperature, humidity, dan air movement, ini bisa kita kategorikan dalam faktor lingkungan yang mempengaruhi respons manusia terhadap lingkungan termal. Faktor kelima ini adalah insulasi pakaian. Pakaian yang kita kenakan ini memberikan efek yang namanya insulasi termal, di mana pakaian ini akan menjadi semacam barrier antara lingkungan dengan tubuh kita. Nah, barrier ini tentunya akan menjadi semacam isolasi yang mencegah pelepasan panas dari dalam tubuh ke lingkungan, dan ini akan menjadi semacam microclimate atau lingkungan antara kulit dengan pakaian.
Insulasi pakaian ini tentunya akan menghalangi pelepasan kalor dari kulit ke lingkungan, sehingga nanti akan berpengaruh terhadap respon tubuh kita ketika berada di lingkungan panas ataupun di lingkungan yang dingin. Faktor keenam atau faktor terakhir adalah metabolic heat production atau produksi panas dari metabolisme di dalam tubuh. Yakni ketika kita melakukan suatu aktivitas, mungkin masih ingat di pembahasan di video sebelumnya bahwa tubuh kita ini membutuhkan energi untuk menggerakkan otot kita. Dan energi ini kemudian akan menghasilkan kalor atau panas. Nah, panas yang diproduksi dari dalam tubuh ini akan berpengaruh terhadap respons tubuh kita ketika berada di lingkungan termal. Dalam kaitannya adalah bagaimana tubuh kita ini merespon agar panas dari dalam tubuh ini bisa dilepas ke lingkungan. Nah, dua faktor terakhir ini yaitu clothing insulation dan metabolic heat production atau metabolic rate ini kemudian dikelompokkan dalam dua faktor personal yang mempengaruhi respons manusia terhadap lingkungan termal. Nah, detail terkait dengan 6 faktor dasar ini bisa disimak di video saya yang berkaitan dengan 6 basic factors yang ada di channel YouTube ini. Selain 6 faktor dasar tersebut, ada faktor-faktor lain yang akan berpengaruh terhadap respons manusia terhadap lingkungan termal. Yang pertama ini berkaitan dengan karakteristik fisik dari seseorang, yang mana ini akan berpengaruh terhadap thermal tolerance dari seseorang, tentunya berkaitan dengan ukuran dari luas permukaan tubuh dan juga berat badannya. Ini akan mempengaruhi proses pelepasan kalor dari dalam tubuh ke lingkungan. Selain itu, faktor kedua yaitu physical fitness ini juga akan sangat berpengaruh. Physical fitness di sini berkaitan dengan kapasitas dari kardiovaskular atau yang kita sebut dengan VO2 max, di mana VO2 max ini akan mempengaruhi kapabilitas dari seorang dalam aktivitas fisiknya. Salah satunya adalah di lingkungan termal. Nah, kemudian ada faktor lain yaitu usia dan gender. Nah, ini mungkin tidak bisa kita bahas lagi. Di pertemuan sebelumnya itu kita sudah bahas terkait dengan kapasitas atau kapabilitas dari manusia. Nah, faktor lain selain 4 ini ada 2 lagi, yaitu terkait dengan ethnicity dan juga adaptasi. Nah, ethnicity dan adaptasi ini merupakan 2 faktor yang saling berpengaruh, di mana dari banyak penelitian menyebutkan bahwa kedua faktor ini sangat berpengaruh terhadap thermal tolerance. Sebagai contoh, orang tropis gitu ya. Orang tropis dia lahir dan besar di area yang tropis misalkan. Dia akan terbiasa atau beradaptasi dengan lingkungan yang panas, sehingga dia akan memiliki tingkat toleransi terhadap lingkungan panas yang lebih baik dibandingkan orang subtropis, yang misalkan dia hanya mengalami musim panas setiap 4 bulan sekali misalkan. Nah, ini tentunya akan sangat mempengaruhi respons seseorang terhadap lingkungan termalnya. Itu tadi terkait dengan faktor-faktor yang akan mengaruhi respons seseorang manusia terhadap lingkungan termal, baik secara fisiologis dan secara psikologis. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan keseimbangan panas dalam tubuh manusia. Di mana di pertemuan sebelumnya saya menyebutkan bahwa manusia ini merupakan makhluk hemoterm, yaitu memiliki kemampuan untuk meregulasi atau mengatur temperatur tubuh mereka agar berada di kisaran 37 derajat Celcius. Di mana temperatur ini merupakan temperatur yang optimum untuk menjaga proses reaksi enzim yang ada di dalam tubuh. Nah, bagaimana caranya agar temperatur ini tetap stabil di kisaran 37 derajat Celcius? Maka harus diseimbangkan antara heat gain dan heat loss-nya. Heat gain di sini yaitu panas yang diproduksi dari metabolic heat production ataupun juga panas dari lingkungan. Nah, ini harus diseimbangkan antara yang kita terima dan yang kita keluarkan, yaitu melalui conductive heat loss-nya, yakni ketika misalkan kita bersentuhan dengan benda padat misalkan, atau melalui proses radiasi dan konveksi, dan juga proses evaporative heat loss-nya. Baik itu melalui proses respiratory, jadi respirasi kita, ataupun juga melalui evaporasi keringat. Nah, keseimbangan antara heat gain dan heat loss ini akan menjaga agar temperatur tubuh itu tetap berada di suhu yang stabil, yaitu 37 derajat Celcius. Namun, ada kalanya ternyata heat gain yang diterima itu lebih besar daripada heat loss-nya. Jadi, tubuh itu tidak banyak melepaskan panas dari dalam tubuh keluar. Akibatnya, terjadi adalah temperatur akan mengalami kenaikan.
Nah, ketika temperatur ini naik di atas 38 derajat Celcius, maka yang terjadi adalah hypothermia. Nah, ini akan sangat berbahaya karena bisa mengakibatkan orang mengalami yang namanya misalkan heat exhaustion ataupun juga heat stroke. Nah, ini tentunya akan mengancam keselamatan manusia. Sebaliknya, ada kalanya heat gain ini lebih sedikit daripada heat loss-nya. Ini terjadi ketika kita berada di lingkungan dingin atau cold environment. Nah, dari lingkungan yang dingin ini, biasanya panas itu banyak yang dilepaskan keluar. Akibatnya, temperatur tubuh akan turun, dan ketika ini turun di bawah 35 derajat Celcius, maka akan menyebabkan yang namanya hypothermia. Sama seperti hypothermia ini pun juga akan mengancam keselamatan dari manusia. Nah, sebenarnya gimana sih mekanisme dari body heat balance ini ya? Pertama, panas dari luar lingkungan itu bisa kita peroleh dari radiasi matahari, solar radiation, ataupun juga akumulasi dari air temperature dan humidity. Nah, selain itu, radiasi dari matahari ini juga dipantulkan oleh tanah dan ini juga bisa kita terima sebagai heat gain. Nah, di satu sisi, kita tahu bahwa ketika kita melakukan aktivitas fisik, metabolic heat production akan dihasilkan. Nah, ini akan menyebabkan panas dari dalam tubuh meningkat atau temperatur tubuh akan mengalami kenaikan. Nah, untuk menjaga keseimbangannya, maka akan dilepaskan baik itu melalui radiative heat loss, kemudian ketika ada hembusan angin maka akan mempercepat proses convective heat loss, dan juga karena pakaian yang kita kenakan mungkin cuma pakaian yang tidak terlalu tebal, maka akan mempercepat proses evaporative heat loss. Nah, ada kondisi di mana ketika misalkan kita melakukan aktivitas fisik, di situ kita memakai pakaian yang misalkan tebal gitu ya. Nah, pakaian tebal ini ternyata dia menghalangi pelepasan dari panas tubuh kita. Karena yang saya sampaikan tadi bahwa pakaian ini dia akan berfungsi sebagai isolatornya. Jadi dia akan menjadi semacam barrier antara lingkungan yang ada di luar tubuh dan lingkungan yang ada di dalam tubuh atau yang kita sebut dengan microclimate. Nah, ini yang kemudian akan menghalangi evaporative heat loss-nya. Dan tentunya meskipun ada hembusan angin atau udara yang bergerak, maka convective heat loss ini akan cenderung lebih rendah. Di sini ada mekanisme dari tubuh untuk menjaga dan mengatur agar temperatur tubuh ini tetap stabil, atau yang kita sebut dengan istilahnya adalah termoregulasi secara fisiologis. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, prosesnya seperti ini. Kita tahu bahwa tubuh kita kan harus terjaga agar temperaturnya normal 37 derajat Celcius. Nah, ketika kita melakukan aktivitas fisik, terutama di lingkungan panas, maka biasanya temperatur tubuh akan mengalami kenaikan. Baik itu disebabkan oleh metabolic heat production ataupun juga disebabkan oleh lingkungan. Baik itu radiasi ataupun air temperatur dan yang lainnya. Nah, ketika terjadi kenaikan temperatur, bagian dari otak kita atau yang namanya hypothalamus ini akan mendeteksi bahwa kenaikan suhu tubuh ini berada di atas set point-nya. Nah, agar temperatur tubuh ini tidak sampai naik melebihi ambang batas amannya, maka hypothalamus akan untuk memberikan mekanisme koreksi melalui proses yang namanya salah satunya adalah vasodilation atau pelebaran pembuluh darah yang fungsinya adalah agar temperatur inti dari dalam tubuh ini bisa dialirkan melalui pembuluh darah ke permukaan kulit, sehingga panas dalam tubuh ini nanti bisa dilepas ke lingkungan. Dan juga mekanisme yang lainnya itu adalah dengan cara sweating atau berkeringat. Gimana berkeringat ini? Targetnya adalah kalor dalam tubuh itu bisa dievaporasikan melalui keringat. Nah, dari sini dua mekanisme ini kemudian temperatur tubuh itu bisa dikembalikan ke temperatur normalnya, yaitu 37 derajat Celcius. Nah, ini kalau di lingkungan yang panas. Nah, kalau yang di lingkungan dingin gimana? Nah, ketika kita berada di lingkungan dingin, maka yang terjadi adalah heat loss itu akan lebih banyak daripada heat gain-nya. Karena apa? Karena tubuh akan berusaha menyeimbangkan temperatur dengan temperatur lingkungannya. Akibatnya, temperatur tubuh akan turun sampai di titik tertentu yang dideteksi oleh hypothalamus bahwa temperatur tersebut itu di bawah temperatur set point aman dari tubuh kita.
Nah, sama seperti ketika tubuh mengalami kenaikan, hipotalamus akan memberikan instruksi untuk mekanisme koreksi melalui proses yang namanya vasoconstriction. Jadi ada namanya vasoconstriction, di mana ini adalah kebalikan dari vasodilation. Pembuluh darah itu akan menyempit. Fungsinya adalah dia menghalangi aliran darah dari core inti tubuh kita ke permukaan tubuh, sehingga panas di dalam tubuh ini tidak dilepas ke permukaan kulit kita. Selain itu, ada mekanisme lain yang kita sebut dengan shivering. Nah, di sini ada gambar orang dia menggigil gitu ya, di mana shivering atau menggigil ini fungsinya adalah untuk memproduksi panas. Di mana ketika menggigil ini kan salah satunya pernafasan kita menjadi lebih cepat. Oksigen yang masuk ke tubuh kita akan menjadi lebih banyak. Nah, oksigen ini kan berfungsi untuk bahan bakar untuk proses pembentukan kalor atau pembentukan energi. Nah, disinilah proses shivering itu kemudian dia berusaha untuk memproduksi panas dari dalam tubuh sehingga kita tidak mengalami kedinginan. Nah, proses vasoconstriction dan shivering ini berfungsi untuk mengembalikan temperatur tubuh kita setelah turun kembali ke temperatur normalnya, yaitu 37 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan occupational heat exposure atau paparan panas di lingkungan kerja. Aktivitas ini banyak terjadi di sekitar kita, terutama di Indonesia yang iklimnya tropis. Kita tahu bahwa iklim di tempat kita itu kan sepanjang tahun itu adalah musim panas atau kemarau dan musim hujan, di mana sama-sama berada di suhu yang cukup tinggi. Tentunya paparan terkait dengan panas ini menjadi lebih besar dibandingkan daerah yang beriklim subtropis dan dingin. Nah, seperti apa aktivitas kerja di kondisi panas? Ini contohnya misalkan ketika seorang pekerja bekerja di proyek konstruksi seperti gambar ini, di mana paparan panas ini banyak terjadi dari radiasi matahari. Atau aktivitas pengoboran di lepas pantai, yang mana kondisinya sama-sama berada di terik matahari, namun ada tambahan paparan dari kelembaban udara yang cukup tinggi, karena aktivitasnya dilakukan di laut lepas. Atau juga pekerjaan dilakukan seperti gambar ketiga ini, di mana mereka harus mengenakan pakaian yang dilapisi bahan seperti plastik ya, yang fungsinya untuk menjaga agar mereka ini tidak terkontaminasi oleh radiasi nuklir. Nah, jadi kan untuk melindungi pekerjanya ketika melakukan perbaikan dari radiasi nuklir, maka mereka harus mengenakan pakaian yang insulatif seperti ini. Jadi heat stress-nya ini ditimbulkan tidak hanya dari aktivitas fisiknya, tetapi juga dari insulasi pakaian yang mereka kenakan. Nah, paparan panas itu juga banyak terjadi di tempat kerja seperti area peleburan atau pengejaran lubang seperti gambar ini, ataupun juga ketika seorang pemadam kebakaran yang melakukan aktivitas firefighting, di mana aktivitas-aktivitas ini tentunya heat stress-nya cukup tinggi dan heat strain-nya juga tidak ringan. Nah, selain itu aktivitas fisik yang dilakukan oleh pasukan militer juga merupakan aktivitas yang berisiko tinggi mengalami heat strain akibat heat stress yang ada di lingkungan. Nah, timbulnya heat stress dan heat strain ini tidak hanya dialami oleh orang-orang yang bekerja di lingkungan yang panas, melainkan juga bisa dialami oleh misalkan seorang atlet maraton, misalkan. Dia harus lari gitu ya di bawah terik matahari. Nah, ini bisa menyebabkan terjadinya heat related illness karena mungkin bisa kaitan dengan dehidrasi ataupun juga panas dari tubuh yang cukup besar gitu ya. Aktivitas lain yang mungkin juga berisiko menimbulkan terjadinya heat strain yang cukup tinggi adalah aktivitas yang dilakukan oleh para tenaga medis dan kesehatan, di mana mereka bekerja di dalam rumah sakit yang meskipun ber-AC, tapi APD yang mereka kenakan ini memiliki tingkat isolasi termal yang cukup tinggi, sehingga ini bisa menimbulkan heat stress tersendiri bagi mereka. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa kondisi kerja di lingkungan panas atau aktivitas fisik di lingkungan panas itu cukup beresiko meningkatkan heat strain-nya akibat adanya heat stress. Occupational heat exposure dengan kondisi-kondisi kerja seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ini erat kaitannya dengan problem atau masalah yang berhubungan dengan lingkungan panas. Di mana ketika kita berada di lingkungan panas, kita merasakan adanya heat stress dari lingkungan, dan respon tubuh kita adalah kita mengalami yang namanya heat strain.
Nah, heat stress yang berlebih, eksesif, ini dapat berakibat pada timbulnya penyakit akibat panas atau heat related illness, seperti misalkan heat exhaustion dan heat stroke. Nah, dari tadi saya sebutkan ada heat stress, ada heat strain. Sebenarnya antara heat stress dan heat strain ini sama atau beda sih? Nah, antara heat stress dan heat strain ini tentunya adalah dua istilah yang berbeda. Kalau dari definisi di kamus, kita tahu bahwa stres ini artinya pressure atau tekanan yang diberikan pada tubuh, dan efek dari tekanan atau pressure ini adalah yang kemudian kita sebut dengan strain. Jadi antara heat stress dan heat strain ini adalah dua hal yang berbeda. Heat stress ini bisa didefinisikan sebagai total heat load atau beban panas total, baik berupa kombinasi antara metabolic heat productions, faktor lingkungan seperti temperatur udara, humidity, air movement, ataupun panas radiasi, dan juga faktor insulasi pakaian. Nah, dari definisi ini kita bisa lihat bahwa heat stress ini tidak hanya berasal dari paparan panas di lingkungan kerja, melainkan juga bisa dari panas yang dihasilkan oleh metabolisme dalam tubuh, aktivitas otot, dan juga dari insulasi pakaian yang kita kenakan. Nah, itu adalah definisi dari heat stress. Nah, bagaimana dengan heat strain? Nah, heat strain, karena tadi dikatakan strain itu adalah respons atau efek dari tekanan, maka heat strain ini bisa kita definisikan sebagai respons keseluruhan dari tubuh, baik itu secara fisiologis ataupun psikologis, ataupun juga nanti kaitannya dengan behavior terhadap heat stress yang dialami oleh tubuh kita. Dan tujuan utamanya adalah melepas panas dari dalam tubuh ke lingkungan, dan ada kaitannya dengan fungsi termoregulasi. Jadi heat stress yang ada di lingkungan ini akan menimbulkan apa yang disebut dengan heat strain. Heat strain ini ditunjukkan dengan misalkan kenaikan core body temperature atau temperatur inti tubuh, cardiovascular strain, dan juga peningkatan produksi keringat yang dapat berakibat pada terjadinya dehidrasi. Ketika heat strain yang dialami seorang ini melebihi batas amannya, sebagai contoh misalkan core temperatur naik di atas, maka di sini akan menimbulkan risiko yang cukup berbahaya bagi pekerja tersebut. Nah, itu adalah perbedaan antara heat stress dan heat strain. Nah, topik selanjutnya terkait dengan occupational heat exposure itu adalah bagaimana cara kita melakukan monitoring atau pengukuran terhadap heat stress dan heat strain. Pertama, kita akan bahas terlebih dahulu terkait dengan heat stress index. Jadi, bagaimana cara kita mengukur heat stress. Di sini, heat stress bisa diukur dengan dua pendekatan. Pendekatan pertama ini adalah dengan pendekatan empiris, yaitu berdasarkan efek fisiologis yang dialami oleh seseorang dengan adanya paparan panas dari lingkungan ataupun dari metabolisme dan insulasi pakaian. Nah, pendekatan empiris ini termasuk di dalamnya ada indeks wet bulb globe temperature atau WBGT, mungkin gampangnya saya sebut dengan WBGT, atau di Indonesia ini kita sebut istilahnya dengan indeks suhu bola basah atau ISBB. Kemudian ada effective temperature. Jadi ET ini sebenarnya dikembangkan jauh sebelum WBGT ini ada. Begitu juga dengan corrected effective temperature. Dan terakhir ada predictive for hour sweat rate atau P4SR. Itu pendekatan yang pertama. Pendekatan kedua ini adalah pendekatan secara rasional, di mana indeks heat stress ini dikembangkan berdasarkan body heat balance. Masih ingat ya, body heat balance. Jadi kalau body heat balance ini persamaannya itu bisa kita tuliskan M metabolic heat production kurangi W usaha yang kita lakukan. Ini sama dengan evaporative heat loss E plus minus ya, plus minus K conductive heat loss plus minus convective heat loss dan radiative heat loss. Nah, sisanya selisih antara metabolic heat production dengan heat loss ini kita ada yang namanya heat storage atau delta S. Nah, heat stress index berdasarkan metode rasional ini dikembangkan berdasarkan body heat balance
Ada beberapa metode yang biasa digunakan, yaitu yang pertama adalah Heat Stress Index atau HSI, kemudian ada Required Sweat Rate, ada Predicted Heat Strain, dan terakhir adalah Thermal Work Limit. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas terkait dengan WBGT dan Heat Stress Index untuk pengukuran heat stress yang ada di lingkungan. Kita bahas indeks yang pertama adalah WBGT. WBGT ini dikembangkan sekitar tahun 50-an, jadi lebih dari setengah abad yang lalu, di mana tahun-tahun tersebut itu banyak terjadi heat casualties di training camp dari pasukan militer Amerika Serikat. Nah, sebelumnya sih sudah ada indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat heat stress di sana, yaitu efektif temperatur, yang kemudian ini dikoreksi dengan adanya tambahan terkait dengan radiasi panas, sehingga efektif temperatur ini kemudian disebut dengan ETR. Nah, ETR ini memberikan pengukuran yang lengkap terkait dengan lingkungan panas dibandingkan skala temperatur dan humidity. Hanya saja ETR ini dianggap kurang sesuai untuk monitoring secara rutin oleh personel yang sifatnya unskilled karena membutuhkan pengukuran yang detail gitu ya. Dan juga pengukuran dari ETR ini membutuhkan parameter kecepatan udara, yang mana pada saat itu pengukurannya atau alatnya itu belum secanggih sekarang yang bisa mengukur secara real time terkait dengan pergerakan udara dari waktu ke waktu. Nah, kemudian tahun 57-an ini Yaglo dan Minard ini merekomendasikan indeks yang mereka sebut dengan WBGT atau Webb Globe Temperature Index. WBGT yang dikembangkan oleh Yaglo dan Minard ini untuk mengukur heat stress itu cukup sederhana karena hanya membutuhkan informasi terkait dengan temperatur bola basah alami yang sudah mengcover informasi kondisi lingkungan yang berhubungan dengan air temperatur dan humidity serta globe temperatur sebagai pengukuran radian heat temperaturnya. Nah, dari parameter ini kemudian nilai WBGT dapat diestimasi. Sebagai contoh, untuk heat stress yang ada di dalam ruangan atau di dalam bangunan indoor environment, ini WBGT itu bisa diestimasi dengan rumusan 0,7 kali dari temperatur bola basah natural ditambah 0,3 kali dari temperatur globe-nya. Sedangkan untuk WBGT di luar ruangan atau gedung atau outdoor environment, ini WBGT bisa diestimasi dengan menambahkan parameter dry bulb temperaturnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa estimasi heat stress index dengan menggunakan WBGT ini cukup simple, cukup sederhana dan praktis, sehingga WBGT ini kemudian tidak hanya digunakan di domain militer tapi juga di lingkungan kerja lainnya. Nah, karena WBGT ini kemudian banyak digunakan untuk mengevaluasi heat stress yang ada di lingkungan kerja, WBGT ini kemudian diadopsi oleh NIOSH atau National Institute of Occupational Safety and Health dan juga oleh International Standard Organization melalui ISO 7243, di mana standar ISO ini digunakan sebagai dasar untuk mengestimasi heat stress yang dialami oleh pekerja di lingkungan panas dengan menggunakan indeks WBGT. Nah, oleh ACGIH sendiri atau American Conference of Governmental Industrial Hygienists, WBGT ini dijadikan sebagai indeks terkait dengan lingkungan termal, dan kemudian ACGIH ini mengeluarkan screening kriteria untuk bekerja di lingkungan panas berdasarkan WBGT dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti work demand, seberapa besar tingkat pekerjaan dan regimennya, kemudian insulasi pakaian atau clothing insulation, dan tingkat aklimasi dari seseorang terhadap lingkungan panas.